Halo semuanya, apa kabar? Tidak terasa kita sudah masuk dalam pembahasan kedua di semester 2 kali ini, yaitu permutasi dan kombinasi untuk matematika wajib kelas 12 bersama saya Ibu Anastasia. Dalam permutasi dan kombinasi, yang kita bahas ada 3, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Faktorial adalah jika n merupakan bilangan asli. Faktorial dari bilangan n didefinisikan sebagai berikut. N faktorial sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 kali titik-titik kali 3 kali 2 kali 1. Contohnya 4 faktorial, maka cara mengerjakannya 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya adalah 24. Lalu pembagiannya 8 faktorial bagi 5 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 bagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Di sini yang bisa saling membagi adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 1 yang di pembilang bagi dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 yang di penyebut, hasilnya 1, maka sisa 8 kali 7 kali 6, hasilnya 336. Pendefinisian faktorial di atas hanya berlaku untuk n bilangan asli, sedangkan untuk n sama dengan 0 didefinisikan tersendiri sebagai berikut. 0 faktorial sama dengan 1. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang permutasi. Permutasi ada 3, permutasi biasa, permutasi dengan beberapa unsur yang sama, dan permutasi siklis. Permutasi adalah permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda, dengan ketentuan R harus lebih kecil atau sama dengan N. Banyak susunan berbeda dari R unsur yang diambil dari N unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutannya. Macam-macam bentuk penulisan permutasi bisa dilihat pada slide berikut. Begini ya cara menulis permutasi macam-macamnya. Ada yang tulis R, lalu huruf P nya lebih tinggi, lalu N. Nah, ini namanya permutasi R dari N. Lalu yang berikut ada yang menulis seperti ini, P dalam kurung N, R. Ini juga sama saja, tetap sebagai permutasi dari R dan N. Nah, ini yang penulisan berikut yang ada di equationnya Bu Guru. Jadi R-nya kecil di bawah sini, N-nya di atas. Artinya permutasi R dari N. Atau ada juga buku yang menulis permutasi N dari R. Nah, di rumus bisa perhatikan ya,
Jadi beginilah macam-macam bentuk penulisan dari permutasi. Kita akan lanjut. Ada rumus permutasi. Rumusnya seperti berikut. Permutasi R dari N faktorial per N kurang R lalu difaktorialkan. Jadi dikurangi dulu lalu difaktorialkan dengan N dan R bilangan bulat. Jika R sama dengan N, maksudnya bilangannya R sama dengan bilangan N, rumus permutasi di atas menjadi permutasi N dari N. Maka jawabnya tinggal N faktorial. Sekarang kita lihat contoh soal. Seorang satpam bank ingin mencetak nomor antrian nasabah yang terdiri dari 3 angka. Jika nomor antrian tersebut tidak memuat angka yang sama yang dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, maka banyak pilihan nomor antrian yang dapat dibuat adalah, yang akan kita lihat penyelesaiannya. Jadi tadi kan akan dipilih 3 nomor antrian. Berarti yang sebagai R adalah 3. Lalu yang sebagai N, N-nya itu yang mana? N-nya itu angka yang tersedia, yaitu 0, 1, 2, 3. Berapa banyak mereka? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. N-nya ada 4. Sekarang kita akan tentukan permutasi 3 dari 4. Kita kerjakan. Berarti berdasarkan rumusnya tadi, 4 faktorial per, langsung kurangkan saja, dikurungkan, ingat ya, 4 kurang 3 difaktorialkan. Nah, di sini 4 faktorial tetap dulu per 4 kurang 3 faktorial sama dengan 1 faktorial. Di sini kita bisa sederhanakan seperti ini. 4 kali 3 kali 2 kali 1 faktorial, tetap 1 ini saling membagi dengan 1 yang di atas, hasilnya 1, maka sisa 4 kali 3 kali 2, 4 kali 3 12, 12 kali 2 24. Bisa ya, kita sudah dapat hasil permutasinya 24. Nah, jadi banyak pilihan nomor antrian yang dapat dibuat adalah 24. Baik, kita lanjut. Naik dulu ke atas. Permutasi. Kita akan masuk ke permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Permutasi dari N unsur yang memuat K1,
unsur yang sama dengan jenis kedua, K3 unsur yang sama dengan jenis ketiga, KR unsur yang sama dari jenis ke R. Jadi K1 tambah K2 K3 dirumuskan dengan permutasinya, lihat, N faktorial per K1 faktorial kali K2 faktorial kali titik-titik kali KR faktorial dengan N dan R bilangan asli. Sekarang kita akan lihat contoh soalnya. Banyak susunan yang berbeda dari huruf yang terdapat pada kata aljabar adalah, nah kita hitung hurufnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hurufnya ini ada 7 huruf. Dalam kata aljabar ada 7 huruf. Nah, ada huruf yang sama apa ya di sini, yaitu huruf A. Huruf A ada berapa banyak? 3. Maka rumusnya adalah permutasi sama dengan 7 faktorial, 7 dari banyaknya huruf dalam kata aljabar, bagi 3 faktorial. Dijabarkan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial bagi 3 faktorial. 3 faktorial dan 3 faktorial bisa saling membagi, hasilnya 1. Jadi tinggal terakhir 7 kali 6 kali 5 kali 4 adalah hasilnya 840. Gampang ya. Sekarang kita masuk ke soal permutasi siklis. Permutasi siklis adalah susunan terurut unsur-unsur yang membentuk lingkaran. Lingkaran itu bahasa lainnya adalah kurva tertutup. Rumusnya sangat sederhana. Permutasi sama dengan N kurang 1 difaktorialkan. Kita lihat contohnya. Gambar di bawah menunjukkan denah meja dan kursi yang akan digunakan untuk rapat. Rapat tersebut akan diikuti oleh 8 orang. Tentukan banyak cara ke-8 orang itu dapat menempati kursi dengan posisi yang berbeda. Jadi ini mejanya harus bulat karena tadi kan dibilang lingkaran atau kurva tertutup. Lalu orang-orang duduk di sekitar mejanya. Jadi bintang-bintang ini kursinya. Caranya menyelesaikan, tadi kan kursinya ada akan diikuti oleh 8 orang. Dapat dibantu dengan gambar, yaitu kursinya ada 8. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus. N kurang 1, 8 kurang 1 difaktorialkan 7 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5040 cara. Baik, sampai di sini soal permutasi. Sekarang kita akan masuk ke kombinasi. Kombinasi R unsur dari N unsur berbeda, R harus lebih kecil dari atau sama dengan N, adalah banyak susunan berbeda dari R unsur berbeda yang diambil dari N unsur berbeda tanpa memperhatikan urutan. Nah, ini perbedaannya antara permutasi dan kombinasi. Kalau permutasi dia mementingkan urutan, kalau kombinasi tidak mementingkan urutan. Nah, contohnya kita lihat perbedaan permutasi dan kombinasi. Ibu jelaskan. Kasih garis dulu. Sekarang kita lihat di sini. Permutasi dari 3 huruf diambil dua-dua. Kita garis lagi. Garis ke sana. Kita ketik di sini kombinasi dari 3 huruf diambil dua-dua.
Kalau pada permutasi susunan AB dan BA ini berbeda. Ini berbeda. Maka ketika susunan lagi yang berikut, yaitu BC berbeda dengan CB, ini juga berbeda. Sekarang lanjut, kalau CA dan AC ini juga berbeda. Maka kalau kita lihat dari permutasi ini, ternyata ada 6. Kalau pada permutasi ada 6. Jadi ada 6 permutasi. Lalu kita lihat bagaimana perbedaannya dengan kombinasi. Kalau pada kombinasi A dan B itu sama dengan BA. Lalu BC itu sama saja dengan CB. Lalu CA sama saja dengan AC. Sehingga pada kombinasi hanya terjadi 3 kombinasi. Bisa paham ya? Ini jadi kalau permutasi sangat memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Bisa dilihat dengan jelas. Kalau ibu guru kasih waktu sebentar jika ada yang mau foto atau mau screenshot. Oke, kita lanjut. Macam-macam bentuk penulisan kombinasi adalah sebagai berikut. Hampir sama penulisan kombinasi dan permutasi. Kita lihat di sini. Kita cari warna yang bagus ya. Penulisan kombinasi dimulai dari C, bisa R-nya di depan dan N-nya di belakang, atau R-nya di bawah kayak begini, N-nya di atas, atau kombinasi dari N, R, atau lagi kombinasi N, R. Nanti kalau kalian tulis C-nya dibikin bagus-bagus ya. Nah, ini berikut adalah rumus kombinasi. Rumus kombinasi, kombinasi R dari N faktorial per R faktorial kali N kurang R faktorial. Ingat ya, bahwa R itu lebih kecil daripada N atau sama dengan. Nah, dengan ketentuan juga bahwa N dan R adalah bilangan asli. Contoh soal.
Sebuah kantong berisi 6 kelereng putih, 4 kelereng biru, dan 3 kelereng merah. Banyak cara pengambilan 3 kelereng putih dari kantong tersebut adalah, karena hanya ditanya kelereng putih, jadi hanya dihitung 3 kelereng putih, yaitu kombinasi 3 dari 6. 3 dari 6. Maka kita lihat di situ 6 faktorial per 3 faktorial kali 6 kurang 3 difaktorialkan. Jadi 6 faktorial per 3 faktorial, 6 kurang 3, 3 faktorial, sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Sengaja ini dibiarkan 3 faktorial, tidak dilanjutkan 3 kali 2 kali 1, supaya bisa saling membagi dengan 3 faktorial yang di bawah. 3 faktorial yang di sini kita tetapkan dia tetap jadi 3 kali 2 kali 1. Nah, 3 faktorial dan 3 faktorial saling membagi. Kita kalikan 6 kali 5 kali 4 120, 3 kali 2 kali 1 6, 120 bagi 6 ada 20 cara. Kalau mau cara cepat bisa saling membagi begini. Kita lihat ya. Ini warnanya. Kita pilih warna merah. Terus coba saya kasih tebal. Jangan tebal sekali, sedang-sedang. Jadi tadi kan sudah sampai di 6. Wow, itu besar sekali. Ya sudah. Kita lanjut ke sini. 6 kali 5 kali 4 per 3 kali 2 kali 1. Di sini bisa 4 membagi dengan 2. Di atas kita simpan 2, terus 6. Atau bagi 3. Sisa 2. Maka sisa tinggal 2 kali 5 kali ini. 2 kali 5 10 kali 2 20. Atau bisa 6 langsung saling coret dengan 3 ini dan 2. Maka sisa 5 kali 4 20. Bisa paham? Berbagai macam cara, intinya tetap harus hafal pembagian dan perkalian. Baik, sepertinya sampai di sini. Ini ada sedikit intermezzo dari kita. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Adalah kunci hidup tenang. Jangan dengar yang gak perlu didengar, jangan lihat yang gak perlu dilihat, jangan berbicara yang gak perlu dibicarakan, jangan cari tahu yang gak perlu kita tahu. Hiduplah seperti garam, secukupnya saja. Tujuan kita adalah harus lulus SMA tahun ini. Salam Ibu untuk seluruh kelas 12 di SMA Kristen Anak Panah. Tuhan Yesus memberkati.